Memang Lintang mana tidak? Apakah ada suara suara saya? Belum. Iya, Pak. Ada Lintang? Ada, Pak, ada. Ada ya. Oke, tapi jelas nggak? Mengganggu nggak suaranya? Masih cukup jelas sih, Pak, suara Bapak. Oke, oke. Tapi soal orang lain itu mengganggu nggak? Kalau mengganggu saya pindah nih. Nggak mengganggu, Pak. Oke, oke, oke. Oke, baik. Kita mulai ya. Di pertemuan pertama mata kuliah Statgas gitu ya. Eh, ini mata kuliah Statgas ini, Statmat. Statgas. Saya ngapus Statgas terus soalnya. Makanya tiba-tiba aja Statgas lagi gitu. Sebelum mohon maaf ya, tadi saya ngobongi ini panggil Lintang, ayo tetap apa kali lah. Saya minta tadi lebih cepat gitu nih. Tapi kalau Allah, saya juga terlambat ya karena jam di sini saya belum pulang. Saya masih di daerah Pisangan dekat kampus nih. Jadi mampir di sini. Makanya ya udahlah jam 9 gitu. Jadi harus nempatin janji gitu nih. Saya mau tadi mau lebih cepat biar apa namanya? Siapa tahu kalau saya lebih pulang lebih cepat ternyata belum bisa. Ya udah jam 9 lewat plus sedikit. Gak dua kalau nggak salah tadi saya join. Ya maaf ya. Eh, Oke, sebelumnya kita berapa orang? Di sini 33, berarti 32 dong. Total 37 orang, Pak. Cuman ada satu yang izin sama ada yang telat join, Pak. Oke, selebihnya telat semua. Ah, 37, 37 dikurang 32, 3, berarti 5. Satu izin, satu empatnya kemana? izin. Telat semua. Tadi yang baru berkabar telat sih 3 orang, Pak. Satunya lagi saya coba chat ya, Pak, yang belum datang. Oke, siap, 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 siap. Oke, baik. Saya isi screen ya. Oke, nih. Kita coba apa namanya perkenalan dulu nih. Karena kalau misalkan tak kenal kan maka tak enak kan ya. Oke, nih. Ini nama saya ya. Nama saya Muhammad Arif Olansa gitu ya. Jadi eh saya dosen di Penmat. Mungkin di kalian ini angkat 24 ya? 24 A atau 24 B? 24 A, Pak. 24 A ya, oke. Nah, aturannya sama, sama seperti adik kalian dan seperti kakak kalian ya, di 25 dan 23. Nah, kalau misalkan di dalam kelas saya, itu kehadirannya ya yang harus hadir ya. Terus kalau misalkan kita Zoom, eh, mute suaranya, terus nyalakan kamera gitu ya. Terus kalau misalkan offline, saya sebenarnya mau kuliah offline. Setiap kuliah saya mau saya offline, tidak mau saya online. Karena kenapa? Saya tidak bisa memastikan kalau online ini kalian bisa paham dan mengerti gitu. Ada yang matiin kamera, ada yang lihat lihat ke bawah. Saya nggak tahu lihat ke bawah itu lihat layar laptop atau lihat HP gitu. Terus ngangguk-ngangguk kepalanya, geleng-geleng itu iya atau tidak atau kalian lagi dengar musik saya nggak tahu ya. Atau tiba-tiba ada yang kayang misalnya gitu saya nggak tahu. Kalau misalkan offline, nah baru saya bisa melihat apa namanya apa kalian itu gitu. Kalau di sini kan saya cuma melihat gambar saja nih, melihat apa namanya video-video yang saya turun-turunkan sudah bisa melihat mana-mana sih orangnya ada atau tidak gitu. Kalau saya ngomong seperti ini soal saya kedengaran kan jelas kan ya. Terdengar, Pak, jelas. Alhamdulillah. Baik, nah terus juga aturannya kalau misalkan mau bertanya silakan bertanya present ya kalau di Zoom. Tapi kalau misalkan offline apa namanya langsung aja angkat tangan bertanya gitu nih. Terus bersifat aktif dan sikap yang baik ya, ya sopan santun dijaga, attitude, etika gitu ya. Nah, dan juga tugas. Nah, saya biasanya kalau memberikan tugas apa namanya itu seminggu dikumpulin biasanya ya. Biasanya seminggu dikumpulin. Jadi harus dikerjakan, jangan tidak nanti nilai kecil kasihan ya. Nah, perkenalan tentang saya gitu ya. Nama saya Muhammad Ayansa ya. Saya kuliah di Bengkulu, Provinsi Bengkulu gitu ya. Di kota Bengkulu tempatnya 6 tahun S1 S2 di sana gitu. Tapi alamatnya di Sumsel, alamat tempat tinggal Sumsel gitu. Nah, terus ini biar tersingkat tentang pendidikan saya gitu ya. Terus ini pengalaman organisasi dan sebagainya ya. Mungkin tidak lebih banyak kalian pengalaman organisasi tapi apa namanya nggak apa-apa gitu. Eh,
bagus. Orang yang memiliki organisasi itu bagus. Karena kenapa? Muda dia berkelana, tua dia bercerita gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke RPS ya. Di Startmark 2 ini, pengampunya ada dua. Ini RPS-nya belum apa namanya diganti ya. Kan memang nggak diganti karena kan ada si RPS ya sekarang. Nah, kami sudah masuk harga tapi belum belum clear aja gitu. Nah, ini masih yang zaman dulu nih Bu Widi sama Bu Kori gitu nih. Nah, pengampu SPS saya sama Bu Kori, insya Allah 1 sampai 8 ini saya, lah 9 sampai 16 itu Bu Kori. Ya, paham ya? Nah, nanti kalau misalkan ada yang belum mengerti, bisa tanyakan nih pas saya sama Bu Kori nanti, misalkan terlewat di saya gitu nih. Tapi semoga ya kalian juga paham dan mengerti gitu ya. Nah, di dalam hal RPS ini, kalian akan membahas tentang statistik dan sebaran contoh. Terus sebaran T, F, dan K kuadrat. Terus language sample experience, metode momen, metode pembangkit momen, ya. Terus pengertian unbiased dan MSA, dan sebagainya. Nah, kalau untuk pertemuan, ya, sini nih. Oh ya, ini buku yang digunakan ya. Bukan digunakan atau menggunakan buku Bain, ya. Hawk, atau misalkan digabung, Hawk Bain, bukan. Ya itu nama orang tapi ini apa namanya itu nama makanan nama orang ada band hop pokoknya banyak lah Clan ini orang luar semua nih tapi intinya sama buku tentang introduction to probability and mathematics statistik gitu ya tentang start math ya gitu cintailah start math ya. Oke, sebelumnya teman-teman sebelum lebih jauh ya saya sampaikan kita sama-sama belajar ya artinya saya apa yang saya dapatkan di kesempatan saya ajarkan sama kalian ya. Terus juga eh kalau misalkan ada yang belum paham boleh bertanyakan. Karena gini, saya mau cerita nih. Sebenarnya di S1 saya itu saya juga gagal start math gitu. Saya dapat C. Entah kalian start math satu apa? Saya start math satu saya C. Sama dua saya C plus. Nah, agak pintar tuh. Apa kebalik ya? Kalau gitu lah. Semester selanjutnya genap selanjutnya kami dapat start math itu semester 4 sama satu, semester 5 sama dua. Semester 6 saya ulang lagi tuh. Saya lagi ngekocak emang. Jadi apa namanya nggak berubah nilai saya. Eh, jadi kayak sama-sama belajar ya. Mungkin apa namanya eh, dosen kami dulu memiliki apa namanya eh, cara pengajarnya yang berbeda-beda. Gitu. Nah harapannya eh, pas nanti kalian tanya sama saya kalian paham gitu. Ya. Saya berusaha semaksimal mungkin membedakan tidak masalah apa yang saya rasakan. Ya, ya, oke. Nih di dalam hal di pertemuan pertama kita akan membahas tentang statistik dan sebaran contoh. Ada sebaran F, T, dan K kuadrat. Terus lainnya update, sample experience. Pertemuan dua kita akan membahas metode pembangkit momen, ya, metode momen. Yang ketiga itu maksimal likelihood atau MLA, ya, estimasi maksimal likelihood, gitu. Dan seterusnya. Ya. Nah, pertama di sini dulu nih. Di sini nih, pertama ya. Saya udah ada PPT ini, PPT Polri, ya. Nah, nih, ini PPT Bu Polri nih. Karena kemarin nanti akan saya jelaskan sih kenapa saya minta KP gitu nih, kenapa belum bisa di apa siang hari gitu, sama kalian. Ya, ini punya Bu Polri, mana namanya ya? Nih, nama-namanya Bu Polri ini. Eh, Oke, pertemuan pertama kita membahas tentang statistik dan sebaran contoh ya. Nah, di dalam ini tujuan pembelajaran yang memahami skip aja nih. Ini agak banyak, saya ada 40 di sini nih. 40 slide. Jadi coba, tapi semoga kalian nggak bosan ya. Gitu. Nah, yang akan dibahas pada PPT ini ada 4 tentang statistik, ya, distribusi sampling atau sebaran contoh atau distribusi contoh, sebaran T, sebaran F, dan K kuadrat gitu. Terus teorema yang pusat, ya. Nah, untuk ini bahasa Inggris Pak nih, mereview ya, mereview tentang statistik. The newspaper di USA Today, apalah ini. Pokoknya ini mengulas lah tentang statistik gitu.
Nih, ini langsung sini aja ya, langsung ke slide ke-6. Teman-teman harus ingat bahwasanya dalam statistika itu ada dua, ada parameter dan juga ada namanya statistik. Kalau parameter itu adalah nilai atau angka atau simbol yang digunakan untuk mewakili populasi. Itu namanya parameter. Tapi kalau statistik, nilai atau angka yang digunakan untuk mewakili populasi. Makanya di sini full nih. Kenapa full di sini? Karena ini namanya parameter atau populasi. Kalau di sini setengahnya dinamakan dengan sampel atau statistik. Jadi kalau misalnya kalian menganalisis sebuah data, misalkan nih, berapa rata-rata tinggi badan mahasiswa di kelas 24A ini, Penmat 24A. Nah, kalau dalam hal kalian berbicara satu kelas, artinya itu kan populasi kan ya, semuanya. Berarti rata-rata nanti pakai mu deh. Ya, ini saya kan nggak bisa, kalau misalkan saya offline saya bisa nulis nih. Kalau ini saya meraba-raba aja. Mu tahu kan mu? Ya bentuk gitu, bentuk mu. Tapi kalau misalkan dia rata-ratanya eh, dalam bentuk sampel, maka dia pakai X bar. Tuliskan berapa rata-rata dari 10 rata-rata tinggi badan dari 10 mahasiswa Penmat 24A. 10 orang saja, sampel berarti. Berarti dia menggunakan statistik. Simbolnya apa? X bar gitu. Paham ya? Harus paham dan tahu nih parameter dan statistik gitu nih. Kalau parameter untuk populasi, nilai atau angka untuk populasi, statistik nilai atau angka untuk sampel ya. Nah, terus nih definisi statistik. Ya. Statistik itu adalah suatu fungsi dari peubahasa. Fungsi ya. Ingat fungsi itu suatu yang memetakan antara dari variabel domain ke kodomain, fungsi. Suatu fungsi dari peubahasa teramati. Ini kata kuncinya. Peubahasa yang teramati dalam sampel dan diketahui nilainya. Ya. Kan sudah bilang tuh, kalau parameter dia populasi, kalau statis dia sampel. Nah, definisi statistik atau pengertian statistik itu adalah suatu fungsi dari suatu pebaca yang teramati. Artinya teramati terhitung, gitu, terlihat, bisa diperkirakan. Apalagi teramati ya itu dalam sampel. Nah, sampel dibilang di sini bukan populasi. Kenapa? Karena statistik gitu ya. Dan diketahui nilainya. Kan saya bilang nilai, angka atau simbol yang mewakili si sampel gitu ya. Gitu. Nih kalau misalkan eh, yang lainnya ini satu ini yang dua suatu fungsi dari pembaca teramati yang tidak bergantung pada parameter yang nilai tidak diketahui. Ya iyalah. Kenapa dia tidak bergantung sama parameter? Ya karena dia sampel. Kalau dia bergantung parameter, dia populasi. Kan seharusnya untuk sampel, bukan untuk populasi. Ya, paham ya? Sama saya ada mau tanyakan? Tidak? Tidak, Pak. Oke, pandai kali kalian ya. Oke, nih ya, lihat sini nih. Kita mulai agak bermain dengan rumus-rumus nih. Ya, Yusuf udah senyum-senyum dia. Apalah ini, Pak? Lihat nih, misalkan ya, kita ingin menduga rata-rata populasi. Ya, rata-rata populasi kan mu kan ya? Mu kan? Jadi kalau misalkan sampel, dia pakai X bar. Tapi kalau disebutkan rata-rata populasi pakai mu. Misal kita mau menduga rata populasi berarti mu. Jika kita memperoleh sebanyak n buah observasi, n buah pengamatan, atau n buah data, ya terserah mau apa aja, dari suatu sampel acak, Y1, Y2, Y3, Y N. Jadi gini teman-teman, kita ada n data, n observasi, 1, 2, 3, 4, 5 sampai n gitu ya. Nah, terus sampel acaknya itu adalah Y1, Y2, Y3 sampai YN. Sebanyak datanya ya, sampel acaknya itu. Maka ya, kita dapat menduga nilai mu itu ya atau si rata-rata itu dengan rumus sebagai berikut. Rumusnya ada Y bar sama 1/n sigma I sama dengan 1 sampai N YI gitu.
Bagaimana Pak interpretasinya? Maksudnya gimana Pak? Eh, kita mempunyai ada n data. Setiap data itu mempunyai sampel acak. Setiap sampel acak dikodokan dengan Y. Sampel acak yang pertama nama Y1 atau Y pertama. Sampel yang kedua nama Y2 dan seterusnya. Terus kita gimana? Ya tambahkan bagi byte data. Tambahkan semua nilainya, bagi byte data. Itu sama seperti yang lain. Nih, perhatikan bahwa Y bar merupakan fungsi dari perubahan acak Y1 Y2 sampai N. Nih ya. Jadi kalau misalkan fungsi perubahan acak, nih, lihat ya kata kuncinya. Fungsi perubahan acak itu simbolnya adalah Y besar. Ya, Y besar. Tapi kalau dia sampel acak, sampel acak yang ini, fungsinya adalah Y kecil. Ya, paham ya? Nih, itu kalau dia fungsi membacak dia Y besar, kalau dia sampel membacak dia Y kecil. Nah, logonya atau simbolnya atau angkanya itu dinamakan dengan Y bar. Y bar itu rata-ratanya, berarti rata-rata dari Y. Y bar itu Y garis satu. Kalau garis dua namanya Y bar bar gitu. Ya, Y bar garis satu. Nih, dalam menghitung statistik, perubahan acak harus dapat diamati. Iyalah, dalam menghitung angka-angka statistik, contohnya rata-rata ya, rata-rata itu kalau dia dalam sampel itu dia pakai X bar kan. Nah, perubahan acak harus dapat diamati. Maksudnya datanya itu harus bisa diamati, harus terukur, harus jelas. Misalkan gini, kalian mau mengukur tinggi badan, data tinggi badan di kelas, gitu nih. Tapi datanya atau pembacanya itu tidak teramati. Tiba-tiba 173 aja, itu tinggi badan. Maka berat badan jarang kalau 170-an gitu. Kalau tidak teramati ya nggak bisa gitu nih. Tujuannya apa? Untuk membuat kesimpulan tentang distribusi himpunan perubahan acak dan jika perubahan fungsi yang bergantung dengan parameter diketahui. Artinya, untuk mendapatkan informasi yang dapat diketahui sama orang banyak. Misalkan gini, dari misalkan PJ nih ya, siapa ya si Lintang Ayuza gitu, terus siapa di bawahnya ada Adeline Angelina, Afifanu Aini, terus ada Muhammad Damar Fatih, ada Muhammad Yusuf, banyak ada Muhammad di sini. Saya Muhammad Arif, pas Muhammad ini berarti nama Nabi semua. Nah, misalkan kalian akan menghitung uh, rata-ratanya. Kalau data yang ada yang nggak jelas, ada yang tidak teramati, itu tidak bisa diinterpretasikan gitu. Ya, seperti itu. Ingat, Y bar itu sama dengan ya 1/n sigma I sama 1 sampai N YI gitu ya. Nih, kita udah mempelajari tentang statistik, sekarang kalau distribusi sampling. RPS ya, distribusi sampling. Contoh, example nih. Contoh, perhatikan ya, perhatikan di sini. Akan dilakukan pendugaan terhadap nilai rata-rata terhadap penumpang di New Jerusalem Trail dengan tujuan kota New York, New York City. Jadi dia ingin menduga nilai rata-rata pendapatan penumpang. Penumpang apa? Penumpang dari kereta dari New Jersey Train. Ya. Dia yang menduga itu, gitu nih. Terus yang kedua ada dia Terus dilakukan 100 kali sampling berukuran 80 orang dan diperoleh nilai rata-rata yang berbeda pada setiap kali sampling. Misalkan gini, di dalam kelas kalian itu ada 37 orang, ya. Kalian mau mengambil 10 orang saja, gitu. Di mana 10 orang ini kita harapkan mewakili si populasi, mewakili si uh, nilai yang aslinya, gitu ya. Nah, cara melakukan dari sampling ini, dari 37 ini kalian ambil 10 misalkan. 10 orang dipanggil-panggil ke depan, misalkan ke depan kelas. Terus di yang itu tanggal 27 kan ya? Tanggal 27 tuh. Nah, sekarang dihitung nih berat badannya 10 orang ini berapa. Misalkan 10 orang ini berat badannya itu misalkan
170 misalnya. 170, 70 kilo, 170 mah tinggi. 70 kilo misalnya tinggi apa namanya berat badannya. Nah, 70 itu catat nih, orang pertama yang terambil namanya berat 70. Terus dikembalikan lagi, masukkan lagi ke 37 itu. Ambil lagi 10, ya. Hitung lagi rata-ratanya, kembalikan lagi, ambil lagi 10, hitung lagi rata-ratanya. Dan seterusnya sampai jadi dari sampel itu mengulang. Ini contoh nih, sampel pertama itu adalah diambil datanya sebanyak 80. Nah, diambil sampel ini untuk apa namanya TS1. Terus dikembalikan lagi, diambil lagi, kembalikan lagi, ambil lagi gitu terus saja. Ya. Nah, itu namanya sampling, apa namanya mengambil, mengambil dengan pengembalian. Dia diambil terus dikembalikan lagi gitu. Nah, ini nih distribusi sampling nih. Distribusi sampling dan sebagian penarikan contoh. Berdasarkan statistik yang diperoleh, kita dapat membuat pernyataan atau menganalisasikan sebagai dalam parameter populasi. Apalah ini? Soal rumus lah. Nah, ini saya bilang tadi. Kalau misalkan di dalam rata-rata sampel, ya statistiknya itu dia menggunakan X bar. Tapi kalau sampel dalam varian, dia menggunakan X kuadrat, gitu ya. Jadi jangan menggunakan, jangan kebalik ya. Pak, nanti kebalik X bar untuk parameter, mu untuk X bar itu untuk statistik atau sampel, mu untuk populasi itu benar. Tapi kalau terbalik, jangan sampai. Oke, perhatikan Pak. Ini kita masuk ke rumus nih. Nih, distribusi sampel yang terkait dengan distribusi normal. Nih, perhatikan nih. Di sini kita akan bahas tentang uji T, uji F, K kuadrat, dan sebagainya. Nah, dalam teorema 6.3 ini, ya, 6.3 di dalam bukunya itu, ini saya besarkan ya, share. Nih, misalkan, andaikan, ya, Y1, Y2, YN. Y besar nih, Y besar. Oke, kalau Y besar itu, maknanya apa? Eh, Muhammad Damar Fatih, apa Y besar maknanya? Apa Fatih? Y1, Y2, dan seterusnya sampai YN. Itu maknanya apa? Halo? Halo? Halo, Damar Fatih? Halo? Mas Pak, apakah terdengar? Ya? Ya gimana? Baca, fungsi perubahan acak, Hah? fungsi perubahan acak. Mau baca. Oke. Kita cek ya. Apakah betul? Nih, lihat ya. Y besar itu adalah pembaca. Kan kalau saya bilang tuh perhatikan ini gitu ya. Nih, ini ada Y kecil, ini ada Y besar. Y kecil itu adalah observasi dari satu sampel acak. Sedangkan Y besar itu merupakan fungsi dari pembaca. Ya, ada satu yang kecil sampel acak, yang besar pembaca. Ya, oke, terima kasih. Oke, lanjut. Nih, misalkan ada Y1, Y2, Y3 sampai yang berarti kita ada mempunyai N pengamatan ya. Eh, itu merupakan variabel acak yang berdistribusi normal independen. Variabel acak berdistribusi normal independen. Dengan nilai harapan ini nilai harapan ya. E, YI, gitu, nilai harapan YI sama dengan mu I dan V itu ya V ini itu adalah eh, apa ya V itu ya? Varians, ya varians.
Lupa saya. Jadi kalau misalkan ini nilai harapan YI sama dengan mu I dan VY ini sama dengan varian I kuadrat. Gitu. Varian I kuadrat. Untuk nilai I, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai N. Ya. Nah, misalkan nih, dan misalkan A1, A2, AN itu merupakan konstan. Ya. Ini konstan. Maka jika ya, kita didefinisikan nih, Y-nya, terus nilai harapannya, variannya, nilai I-nya, dan A1-nya konstan. Ini kalau misalnya kalian pesantai ya, kalau misalnya kalian pernah melihat suatu pecahan, Y sama dengan 2X plus 3 gitu ya. 2X plus 3, 3-nya itu adalah konstanta. Ya. Itu tidak ada variabel X di sana. Tapi kalau 2X-nya, 2X plus 3, 2X-nya itu merupakan apa namanya itu, eh, bukan bukan konstanta, karena ada X sana. Kalau X-nya berubah, Y juga berubah gitu. Ya. Nah, jika U itu adalah sigma I sama sampai N, AI YI, ya, maka ya katanya ini jumlah ini sigma sama dengan jumlah A1 Y1 tambah A2 Y2 tambah A3 Y3 dan seterusnya sampai AN YN. Gitu. Ya. Ini ada banyak nih. Eh, kan kalau misalnya rumus rata-rata tadi itu adalah 1/n dari banyak data dibagi jumlah data dibagi banyak data gitu. Nah, kalau di sini eh, dia ada AIYI. AI itu konstanta nih. Satu dan seterusnya. YI-nya itu adalah nih harapan nilai YI ini ya. YI ada pembacaknya. Gitu. Maka ya dikalikan aja nih AI YI kan A1 Y1, A2 Y2, A3 Y3 dan A4 Y4 gitu. Kemudian U ada distribusi normal acak dengan pari-acak dengan untuk ini harapan U itu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N AI mu I. Tapi kalau variannya sama, ya diganti aja. Kalau ini diganti mu, kalau ini diganti sama sigma, sigma ke I gitu. Ya, di sini juga, di sini ganti sigma ke I juga, gitu. Paham sama sini? Ada mau tanyakan? Halo? Halo? Ini aja kalian tanya. Halo? Ada mau tanyakan? Halo, halo, cek, cek. Halo. Oh, Pak, belum ada, Pak, sepertinya. Oke, jawablah kalau saya tanya. 32 ini, 38 nih, 37 ini semua nih. Masih nggak ada yang jawab gitu. Nah, pembuktiannya bahwasanya nilai ini itu adalah AI itu seperti ini pembuktiannya. Nih, proof, ya pembuktian. Kalau O-nya 2 itu bukti, proof. Tapi kalau O-1 itu profesor. Contohnya Prof. Siono gitu. Nih, karena because ya, YI is normally distributed ya. YI adalah distribusi normal karena YI merupakan distribusi normal dengan rata-rata mu I dan pada sigma kuadrat ya. Rata-rata sama dengan mu I nih ya. Nih. Dan pada yang sama sigma kuadrat ya. Nah, maka momen generalizing function itu fungsi pembangkit ngomongnya adalah MYIT sama dengan eksponen ya, uh, mu IT ditambah mu I kuadrat dikali T kuadrat per 2 gitu. Ini fungsi pembangkit momen. Ini diingat nih. Bentuk seperti diingat. Nah, recall the exponent titik ya. Mengingat atau mengingat tentang atau bahwa eksponen titik ini merupakan more conversions ya yang dituliskan dengan eksponen pangkat titik. Jadi kalau misalnya menuliskan eksponen itu ya jangan seperti ini. Bahasa kata tepat yang buat seperti ini. Ya.
maka atau eh apalah bahasa Inggrisnya agak gimana gitu ya. Maka ini dinamakan dengan fungsi eksponen yang long and compact, panjang dan lengkap gitu ya. Dan lengkap ya. Therefore, jika AIYI merupakan fungsi pembangkit momen yang dimakan dengan rumusnya ada rumus MAI, YAI, maka nih ya, nih kan kita sudah ada fungsi MYIT, MYIT. Sedangkan YI ini ada definisi. Nih, di sini ada yang misalkan ini distribusi normal ya, dengan random variable x, y, i sama dengan mu gitu nih. Oke, maka di sini dimasukkan. Nah, mana dia? Ini MAYI itu sama dengan eksponen, eksponen juga. Nilai harapan, nilai harapan eksponen pangkat TAIYI ya. Nah, terus fungsi bangkit momen ke Y itu sama untuk AT yaitu ada eksponen dari sigma I AIT ditambah sigma I kuadrat, sigma S2 kuadrat dan sigma IT. Jadi ada dia A, ada sigma di sini. Bagi dua. Ya. Oke. Nah, lanjut nih. Setelah mendefinisikan, jadi saya ulangi ya, saya ulangi. Kita mempunyai rumusnya ini. Fungsi pembangkit momennya adalah M, Y, I ke T itu ada eksponen dari ini. Tapi kan Y ini ada bobot di sini ya, ada apa namanya itu? eh, ada perumpamaan yang dituliskan dengan YI itu sama dengan mu I. Mu I dan konstantanya itu adalah konstanta A1, ada itu konstanta. Maka dimasukkan di sini nih. Fungsi pembangkit momen diganti sama eksponen, terus diganti sama fungsi pembangkit momen. Nah, hasil dari eksponen pangkat TAIYI ini asalnya adalah ini. Nah, saya belum sempat itu salahnya, tapi maka eksponennya itu adalah rumusnya itu adalah fungsi pangkit momennya eksponen dari mu i AI T ditambah AI kuadrat, sigma I kuadrat, dan T kuadrat. Gitu. Ya. Nah, ini sama dan seterusnya sampailah ke sini. Sama sini paham tentang fungsi pembangkit momen? Ini sebenarnya bagaimana cara mendapatkan fungsi pembangkit momen? Intinya fungsi pembangkit momen itu kalian bisa eh, fungsi pembangkit momen mengestimasi parameter yang akan kalian gunakan nantinya. Apa itu Pak parameter nanti itu di semester berapa ya? Kalau kakak kalian itu semester ganjil kemarin sih yang ngambil Andrek. Kalian dapat anda nggak semester ini? Halo? Belum Pak, belum dapat. Kalian dapat Andrek nggak? Nggak dapat Pak. Ada? Ada Mbak? Nggak dapat Pak, nggak dapat. Belum dapat. Oke. Apa? Nah, kalau misalnya nanti ketemu Andrek, insya Allah ketemu sama saya lagi. Semoga kamu misalkan hari nanti orang-orangnya. Nah, fungsi paket momen itu salah satu tujuannya untuk mengestimasi parameter. Nanti itu nanti. Nih, ini kan definisi nanti 3. Sekarang ke nanti 4 nih. Ya. Misalkan Y1, Y2, dan seterusnya sampai yang itu adalah didefinisikan pada teorema nanti 3 itu dan didefinisikan ya ZI untuk nilai ZI sama dengan YI ya, dikurang mu I per sigma I, di mana nilai I itu 1, 2, 3, sampai N. Gitu nih. Maka sigma ada sigma I dari 1 sampai N, Z I kuadrat, yaitu akan menjadi sebaran atau distribusi K kuadrat. Dengan N sebagai nilai DB. Jadi gitu. Jika misalkan fungsi ZI ini kalau dia selalu dikaratkan dan jumlahkan, maka itu dia akan menjadi sebaran K kuadrat. Ini S kuadrat K kuadrat ya. Nih, buktinya katanya. Kenapa seperti ini buktinya? Karena YI itu adalah distribusi normal.
dengan rata-rata mu i, berarti banyak ya rata-ratanya, dan panel sigma i kuadrat, ya, maka contoh 6-10 itu mengimplikasikan bahwa ZI merupakan distribusi normal dengan rata-rata dan panggilan satu. Makanya distribusi normal itu selalu dia mendekati angka satu, gitu. Seperti contoh tadi. Lalu diteruskan fungsi pemaket moment sama dengan M pemaket moment MZI kuadrat, ya, yang ke T sama dengan 1 min 2T pangkat min setengah. Terus disederhanakan kembali, MVT itu sama dengan MZ1 kuadrat T dikali MZ2 kuadrat T dan seterusnya sampai MZ N ya, MZ 2 per NT, ya. Nah, dari sini lihat nih 1 per 2T, terus pangkatnya pangkat min setengah, terus 1 dikurang 2T pangkat min setengah, dan seterusnya sampai 1 min 2T pangkat min setengah. Terus tuh sampai kapan, Pak? Sampai N per 2. Ya. Oke. Sekarang soal nih. Saya udah mencontohkan ya. Coba kalian lihat, kalian baca, foto. Coba cek. Sudah? Udah foto? Screenshot kek, foto kek, sudah? Sudah, Pak. Oke, nah dalam soal yang kedua ini kalau kalian udah foto nih tugas ya. Ini tugasnya. Kita kerjain itu. Nah kita bahas tugas dan kita bahas. Gitu. Nah, misalkan Y2, Y1, Y2 sampai Y itu adalah perubahan acak yang saling bebas dan berdistribusi normal. Yang masing-masing memiliki rata-rata dan varians. Diketahui A1, A2 itu merupakan konstanta. Tentukan fungsi densitas dari kombinasi linear U sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N AI YI. Ini maksudnya apa? Sama seperti di atas tadi, tapi dia di sini dimintanya adalah fungsi densitas dari kombinasi linear dari U-nya. Kerjakan aja ya. Kerjakan, dipahami, besok minggu depan dikumpulkan. Oke, kita lanjut lagi nih. Nah, sekarang kita lanjut ke pertemuan ke materi tentang distribusi rata-rata sampah. Distribusi rata-rata sampah. Bahasa Inggris lagi. Keren kali ya, Mbak. Di sini katakan misalkan Y1, Y2 sampai N itu merupakan suatu sampel acak yang berukuran dari distribusi normal dengan rata-rata mu dan varian sigma kuadrat, maka Y bar itu yang rumus tadi ya, Y bar sama 1 per N, I sama dengan 1 sampai N YI. Ini apa namanya rumusnya tadi ya. Dengan distribusinya itu merupakan distribusi normal. Ya. Dan rata-ratanya mu ini apa sih Y ya? Y kuadrat ya? Y. Bukan Y ini gamma ya. Gamma bar. Itu sama dengan mu. Untuk variatnya itu adalah sigma gamma kuadrat gitu. Nah, buktinya ini kan paham aja. Bagaimana cara step by step-nya gitu. Baca lagi ya. Ini jangan sampai lupa ya. Kalau misalkan perubahan acak itu YI itu untuk jawab, nah simbol itu ada mu, ya. Simpangan baku itu ada sigma, terus ragam itu ada sigma kuadrat gitu nih. Dan perubahan acaknya ada ini untuk misalnya Z-nya. Tapi kalau misalkan Y bar ya, itu min-nya adalah mu Y bar. Simpangan baku mu Y bar. Ragamnya mu Y bar dan rumus juga seperti itu. Ya.
Oke, mungkin cukup. Pertemuan pada hari ada mau tanyakan? Ini mungkin pertemuan depan kita bahas ya contoh soalnya. Nanti saya kirim ini sama PJ ya. Tolong dibaca SPS-nya sama ini ya. Mungkin kita akan apa namanya lanjut di pertemuan depan tentang contoh kasus teorema T1. Kan teorema ini nih ya. YI sama dengan apa namanya mu sama simpangan baku sama dengan ragam ya. Nah, nanti kita akan menjawabnya. Tapi tugas dulu. Tugas juga dikerjakan ya. Terus juga ini dipahami. Dia paham nanti pertemuan depan insya Allah tugasnya dari sini ya. Tugas kalau tadi kan tugas cuma ini nih. Apa namanya cuma mana tadi nih ya. Bagaimana pembuktiannya. Nah, ini tugasnya. Nah, ini dipahami. Ini bukan tugas, tapi dipahami ya. Nah, tugas pertemuan depan insya Allah dari sini. Gitu aja. Kita hanya habis 20 slide ya. 20 slide. Jadi selebihnya nanti apa namanya pertemuan depan itu akan membahas tentang pertemuan pertama pula. Gitu. Ini kan pertemuan belum selesai nih. Masih ada Chi-square, masih ada apa lagi ya? Distribusi T-student, distribusi F ada nggak sih? Distribusi F gitu. Nah, kita harus pelajari. Nah, pertemuan depan kita hari apa sih, Pak? Sebenarnya kuliahnya hari Jumat ya? Hari Jumat, tapi pagi Pak, jam 8 sampai jam 10 kalau bulan puasa. Oke, kita sepakati ya. Oke. 8 sampai 10 ya. Oke. Nah, sudah ya, ada mau tanyakan? Ya, kita 20 slide aja saja di sini ya. Ada mau Pak, tanyakan? izin tanya untuk tugasnya berarti tadi yang contoh, yang latihan yang soal Ya, benar. 1 sama soal 2 itu. Untuk Ya, pengumpulannya bagaimana Pak? Atau dibahas di minggu depannya aja? enggak lah. Ngapain juga bahas sekarang lah. Oke. Jadi gini, tugas itu kalian buat ya, tulis di kertas. Kertasnya bebas, mau kertas A4, mau HPS, mau polio, mau kertas binder, mau karton, terserah. Ya. Terus mau pakai pena 3 warna boleh, tapi jangan pakai pensil. Ya. Mau pakai spidol boleh, terserah. Ya. Jangan diketik, tulis tangan. Kalau kalian ketik, ya kalian screenshot, terus kalian ke ChatGPT itu. Nah, tolong jawab pertanyaan ini. Terus dibuat lagi, tolong buat dalam bentuk Word. Udah, kalian kirim deh. Kocak kalian. Tidak semudah itu. Harus ada import kan, tulis tangan ya. Tulis tangan tuh, biar kempot-kempot tangan kalian. Jadi kan itu tadi kan contoh soal. Nah, contoh soal minggu depan. Kan Jumat depan, berarti ya sebelum Jumat itu, nanti PJ ingatin linknya. Ya, ingatin yang saya kirim link. Nanti kalau misalkan dia apa namanya sudah uh, melewati hari itu, dia akan tutup. Diingat ya, kalau hari Jumat terakhir berarti hari Kamis terakhir itu maksudnya kan saya setting Jumat tuh. Jangan kalian Jumat baru ngirim, kemungkinan ada kunci Jumat tuh. Kamis lah kirim. Nanti Pak, mohon maaf, bisa nggak dibuka link? Nggak bisa. Kalau ada kunci nggak bisa. Ya. Berarti kalau misalkan hari Jumat sebelum Jumat, berarti Kamisnya. Kamisnya harus di apa namanya tuh dikirim semua. Ada lagi. Kalau nilai kalian kan sama saya apa namanya KPUTS ya. Nah, kalau dia kayak di tugasnya kecil, kasihan nanti. UTS-nya gimana coba? Ya kan ya. Oke, ada lagi mau tanyakan? Halo, ada lagi? Sudah Pak, sekiranya. Oh, ini Pak, mau mastiin aja untuk minggu depan online atau offline ya Pak? Oke, oh iya, itu dia, itu dia, itu dia. Nih, minggu depan itu kita online, Zoom lagi jam 8 kan ya. Semoga saya bisa ngajar. Jadi gini teman-teman, saya mau saya sharingkan kenapa saya minta online.
Jadi kami ada dua pelatihan. Ada pekerti sama latsar untuk CPNS ini. Nah, ini pekerti kemarin tuh, dalam pekerti itu. Siang undangan nih 2 sampai 6 Maret dari jam 8 sampai jam 6.30 gitu nih. Nih, makanya saya nggak bisa. Nah, ini nih, ini jadwalnya nih. Namanya nih. Lihat nih. Nih, hari pertama itu jam 8. Terus materi pertama, materi kedua jam 10 sampai 10.50, 11.50. Terus materi keempat 4.30 sampai 6.40. Hari kedua seterusnya. Ini kan nge-zoom terus, mana saya bisa ngajar. Makanya semua mata kuliah di saya itu di KP kan. Ya. Banyak tuh di kelas-kelas di angkatan tuh. Nah, kita KP malam aja ya, mau nggak? Oh, mau maaf Bapak. Mungkin nggak di kelas kalian ya. Ada juga di kelas banyak, hampir semua yang saya ajar. Teman-teman belum bersedia kalau misalkan di weekend, agak keberatan. Eh, belum bersedia kalau misalkan malam. Kata, oke, weekend aja. Tapi kalau weekend di fullin belajarnya. Apa namanya, sampai 3 SKS full. Kalau malam ya enggak lah. Biar lebih cepat. Ya siapa tahu kan ada yang mau melanjutkan hafalannya gitu kan seperti Yusuf. Udah mulai itu. Udah Pak cepat Pak, saya mau merojaah ini katanya. Atau mau siap-siap sholat malam, akifat Mbak ini misalkan ya. Pak, saya mau mendoakan seseorang ini. Maksudnya mendoakan ibu saya. Ya, jadi makanya nggak kalau misalnya KP-nya malam, nggak terlalu malam, sejam paling. Ya, ini udah mau sejam juga nih. Makanya ini juga apa namanya pertemuannya dibagi dua. Yang pertama kan 40 slide kan ya. Kalau 40 slide saya jelaskannya puyeng, kalian nggak nangkep kan susah gitu. Ya. Nah, sampai hari ini terakhir nih Jumat tuh 16.30 tadi. Jam 4.30. Dan kodola ada pula buka bersama di kampus kan ya. Terus ada cerita juga bla 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 bla. Saya belum pulang tadi karena ada yang mau dibahas. Ada yang mau dibahas dosen-dosen kita. Ya udah, pulang saya sholat dulu terus ya udah nggak sempat, nggak keburu. Akhirnya saya mampir ke Pisangan gitu nih. Setelah ini selesai muncul lagi latsar nih, lihat tanggal latsar nih, 7 Maret. Hey, sekarang 6 selesai, sekarang 7 masuk lagi. Ini yang saya bilang bahwasanya saya nggak bisa pastikan itu. Nah, ini kan baru 7 sampai 9 April itu di scan learning, aktualisasi 10 sampai 5 April. Nah, jadwal mereka nggak tetap, nggak seperti dalam hal udah terinci seperti ini, ya, nggak seperti ini. Dia memberinya itu, nah kami kan besok ini udah mulai nih, masih belum ada kabar. Karena tadi dikasih tahu soal tadi itu, insya Allah nanti akan dikabarkan kapan jamnya untuk Zoom pertama besok untuk Latsar ini. Tapi sampai malam ini belum ada kabar. Di mindset belum ada. Nah, bapak kan angkatan ke 5 ya di apa namanya di Latsar. Ini angkatan ke 4-nya itu kalau di Permak Mbak Maria, Ibu Maria. Ah, Ibu Maria itu angkatan keempat. Dia cerita tuh harus hati-hati sama Latsar. Dia dadakan, sebab dadakan. Jadi seperti Mas Charlie ya, Pak Charlie dari Ilkom, sorenya itu masuk ngezoom, pagi baru dikasih tahu, paginya itu baru dikasih link. Memang katanya kan di sini kan 7 sampai 9 April, tapi jadwal fixnya belum ada gitu. Ya. Ada ya, seperti itu. Kalau kalian mau lihat. Ada ya? Jadwal mandiri nih, ini mungkin ya. Ya, ini dia nih. Nih, seperti hal ini nih. Jadwal di stand nih. Sabtu ya, 7 Maret, tapi nggak ada jam di sini. Ini hari kedua Senin, berarti Ahad libur saya, baru sebelum. Terus Selasa hari ke tanggal 10, Rabu tanggal 11 itu. Nah, ini nggak ada jam, coba dikasih tahu doang. Beda sama yang ini udah ada jamnya. Gitu. Itu saya belum bisa pastikan dan kalau misalkan besok itu nggak ada Zoom ya, semoga nggak ada. Kalau di jadwal saya lihatnya nggak ada gitu. Nih kita buka lagi ya. Minggu depan tanggal berapa? 13 ya nih. Di sini nih nggak ada.
eh bentar. Asinkronus itu online kan ya? Benar kan? Maksudnya asinkronus itu nggak tatap muka kan? Sinkronus itu tatap muka. Di sini tatap muka tapi Zoom. Bayangkan 9 JP. JP ini adalah jam pelajaran. Kalau di KMS itu SKS gitu nih. Nah, lihat ya tuh senyum, terus siapa lain senyum ya? Chat sama siapa dia? Nih, nah ini kan ada hari Jumat nih. Saya nggak tahu. Tiba-tiba mungkin nanti dia mau Zoom di sini. Tapi di sini tulisnya asinkronus. Nah, di tanggal yang sama saya mudik ke tempat saya ke Bengkulu nih. Mudik saya. Saya mudik jam 6 pagi. Jam 6 pagi berangkat hari Jumat. Nah, tapi naik pesawat. Nah, kalau misalkan udah sampai, baru kita apa namanya langsung Zoom jam 8. Kalau tidak ada pelajaran ya, maksudnya saya tidak ada Zoom dan saya udah sampai, kita Zoom, Zoom jam 8. Oke? Paham ya, minggu depan ya? Baik, Pak. Oke, ada yang mau tanyakan? Sudah? Sudah? Sebentar. Sudah, Ada yang Pak. tidak masuk hari ini? Siapa yang tidak masuk? Tadinya jadinya masuk semua, Pak. Cuman telat join aja tadi. Kita berapa orang? 37 ya? Berapa, Pak? Berapa orang? 37 ya? Kita 37 orang, iya. Tadi udah 37. masuk semua, Pak. Cuman tadi baru ngabarin ada yang berkendala, wifi-nya mati, jadi dia keluar. Ya itu, soalnya demo di sini. Apa demo? Api Panu ini sini ada 2 akun di sini dia. Iya, iya. Dia pakai. Udah nih, siapa namanya? Mbak, hentikanlah recordnya. Apalagi mau record? Udah nggak pelajaran lagi, ini ngomong-ngomong aja ini. Nanti ngomong-ngomong nanti kayak rekam lah tuh. Dikasih sama dosen, saya mudik lah, saya inilah. Dibilang lah, Pak Arif itu nggak mau ngajar udah dia. Mana ada. Sudah kasih jadwal tadi ya. Maksudnya, kan sempat saya katakan bahwasanya, Mas,